jumpa lagi dengan kami Belvania Irina Kristabel dari kelas 3C Pangeran Diponegoro dan Andriana Cakesya Utomo dari kelas 1 Ki Hajar Dewantara dalam program Procil Presenter Cilik bersama Eskesa TV. Saat ini kita berada di Koramil Ngego. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menanyakan banyak hal terkait tugas TNI sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan NKRI. Tentunya akan banyak informasi baru yang akan kita dapatkan. Untuk itu tetap stay ya di Eskesa TV. Sahabat Eskesa, bersama kita sudah ada Bapak TNI dari Koramil Ngego. Yuk kita tanya-tanya. Selamat siang Bapak. Selamat siang adik-adik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah diperkenankan mewawancarai Bapak untuk mengetahui tugas dan peran TNI sebagai garda terdepan menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, untuk mengawali perbincangan ini, mohon perkenan Bapak memperkenalkan diri, silakan Pak. Ya, baik. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik dari SDN Ngego 1. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dharma Indarto Yogo, pangkat pembantu Letnan 2. Saya asli Penataran. Saya sudah bekerja di TNI AD ini selama 23 tahun. Sampai sekarang ini, sampai akhirnya saya bisa berdinas di Koramil Ngego ini sampai ya sampai sekarang ini. Jadi ada lagi pertanyaan gimana? Yang kedua, sudah berapa lama Bapak bertugas di Koramil Ngego ini? Di Koramil Ngego ini saya sudah 10 tahun. Jadi masuk sini 2014 sampai dengan sekarang ini 2024. Jadi sudah 10 tahun kurang lebih saya berdinas di Koramil Ngego ini. Terima kasih Pak. Ya. Yang ketiga, sebagai orang awam, kami tahunya bahwa pada tahun 1945, TNI bersama rakyat telah berhasil mengusir penjajah dari bumi Pertiwi. Pada kesempatan ini, mohon dijelaskan tugas dan tanggung jawab TNI pada era kemerdekaan ini, bahwa mengingat sudah tidak ada perang. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi untuk mengisi kemerdekaan ini sebetulnya tugas pokok TNI itu sebetulnya tetap ya menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke supaya masyarakatnya tetap aman, tentram, nyaman ya. Itu tugas pokok. Nah, dihadapkan pada situasi yang seperti era sekarang, era kemerdekaan sekarang ini, jadi tugas pokok TNI itu ada tugas pokok, ada 2 operasi militer itu sekarang itu kan operasi militer perang, OMP, dan operasi militer selain perang. Nah, yang operasi militer selain perang itu ya banyak. Jadi kita menjaga guyup rukunnya, ini namanya sinergitas. Bersatunya, bagaimana TNI kuat, negara kuat apabila rakyat sama TNI itu bersatu. Jadi kenapa zaman dulu kok perang gerilya itu, zaman Panglima Sudirman, zaman kemerdekaan dulu bisa menang, karena manunggal, TNI sama rakyat bersatu. Kalau perjuangan TNI di wilayah nggak didukung sama rakyat, ya kita nggak mungkin menang. Karena perang gerilya itu sistemnya musuh kuat kita menghilang, musuh lemah kita serang. Nah, informasi-informasi di mana saat musuh itu sedang lemah, musuh sedang lengah itu kan didapat dari rakyat, dari masyarakat. Kemudian untuk yang lainnya namanya operasi militer selain perang itu bentuk
kita mempertahankan negara. Wujud yang lain dalam mempertahankan negara yaitu ketahanan pangan. Jadi supaya kita bisa mandiri, swasembada pangan, kita nggak bergantung kepada negara lain, kita bisa mandiri dalam negeri. Selain itu kita mandiri secara teknologi. Jadi makanya adik-adik ini nanti pada saat nanti sudah beranjak dari SD ke SMP, SMA, sampai sekarang sudah ada nanti pasukan cyber itu sudah ada. Jadi kalau kita melihat eskalasi di Timur Tengah, jangan dikira kalau sudah era kemerdekaan itu sudah nggak ada perang. Nah, kita nggak boleh mengira wilayah kita itu terus aman-aman saja. Tugas kita menjaga kedaulatan seperti itu. Kita kuasai, kita patroli, kita amankan ya dengan cara kita, dengan memperkuat angkatan perang. Nah, makanya yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya kita, karena apa? Kalau sistem negara itu kalau lemah, ya tahu sendiri kan, kalau situasi pertahanan itu tidak kuat, itu resikonya sangat besar. Makanya sistem pertahanan negara itu ya vital, karena kita nggak menyadari. Jadi fungsi TNI sebagai pengaman itu, sebagai penjaga kedaulatan itu, apabila negara dalam situasi baik-baik aja, kita seolah-olah itu kita nggak akan menyadari apa nek fungsinya gitu. Nah, tapi kalau ada negara genting, kalau baru oh iya ternyata. Sama seperti nikmat Tuhan ini, pada saat kita sehat baik-baik aja, kita nggak ada gangguan pernafasan, paru-paru oke, kita bernafas seakan-akan nikmat Tuhan nggak terasa. Tapi pada saat orang yang sakit butuh oksigen yang mahal itu, kan menyadari betapa mahalnya nikmat sehat itu, kesehatan itu didapat seperti itu. Jadi tak mulai dari awal, ada operasi militer perang, berarti kita operasi pertahanan, antara kita menyerang atau diserang itu. Yang kedua, operasi militer selain perang, ketahanan pangan, teknologi, termasuk adik-adik ini yang ada di depan saya ini mau belajar serius, mau berprestasi, terus muncul di prestasinya itu bisa bermanfaat di kancah kabupaten, provinsi, atau sampai dengan nasional, itu sudah wujud untuk mengisi kemerdekaan. Tuh, terima kasih. Makasih atas pertanyaannya. Ya. Yang keempat, sebagai siswa SD, bila melihat pelanggaran hukum, apa yang harus kami lakukan, Pak? Pembulian di sekolah itu kan pelanggaran hukum, itu kan tidak boleh. Membuli itu kan tidak boleh lah. Diajarkan sama Pak Guru sama guru ya. Di mengejek yang kelewat batas itu kan nggak boleh ya. Apalagi dengan diikuti tindakan fisik itu kan nggak boleh. Nah, kalau pembulian, yang pertama, kalau sama yang pelaku pembulian itu kita sejajar, sekiranya bisa diingatkan baik-baik bahwa tindakannya itu nggak benar dan seyuknya jangan dilakukan gitu. Tapi kalau sama pelaku pembuliannya itu posisi kita itu posisinya di bawah, kita nggak punya power, kita nggak punya tenaga, nggak punya keberanian untuk menegur, untuk mengingatkan, harus segera. Kalau di kita namanya temu cepat, lapor cepat. Segera demi kebaikan bersama ya, bukan melaporkan, bukan niat kita cari muka atau apa. Demi nama baik sekolah, demi keselamatan teman kita, segera lapor ke Bapak Ibu Guru, wali kelas ya, atau ke guru BK, biar segera ditindaklanjuti. Biar kadang-kadang pelaku pembulian itu, yang dibully itu merasa sangat teraniaya, pelakunya merasa biasa-biasa saja. Lah itu loh yang harus, yang nggak menyadari bahwa tindakannya itu tindakan yang salah, itu nggak menyadari karena nggak tahu.
Kecuali sudah diingatkan berulang-ulang masih ada gejala, itu memang bandel ada. Tapi langkahnya adik-adik sekalian tuh lapor sama Bapak Ibu guru ya. Itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terakhir pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih oleh sahabat Esgosa adalah apa yang harus kami siapkan sejak dini bila ingin menjadi TNI seperti Bapak? Siapa yang bercita-cita menjadi TNI? Ayo. Kalau TNI, kalau yang perempuan namanya, kalau di TNI AD namanya KOWAT, Korps Wanita Angkatan Darat. Kalau mau jadi TNI, yang pertama harus dipenuhi yaitu syarat kesehatan. Secara fisiknya sehat. Pada saat nanti usia 18 tahun sampai dengan 22 tahun itu kan masa rentangnya pendaftaran masuk itu. Itu fisiknya harus sehat. Sehat jasmani dan rohani. Nomor 2, nilai akademiknya harus bagus. Jadi harus pintar, harus smart. Karena pada pelaksanaannya nanti setelah berdinas, nanti di satuan-satuan tempur itu membutuhkan otak yang smart. Harus bisa membaca medan, membaca peta, mengaplikasikan GPS itu. Global Positioning System. Jadi mengetahui posisi kita dengan aplikasi di medan dengan di peta sinkron. Apabila ada perang sungguhan, menginformasikan kedudukan kita untuk meminta senjata bantuan. Nah, itu sinkron untuk menginformasikan kedudukan kita. Posisi saya sedang di lapangan Karangnongko, musuh posisinya di Karanganyar gitu. Kita nggak bisa menjangkau. Tolong dikasih tembakan senjata bantuan dari Koramil Lego, senjata meriamnya di sini. Kalau kita nggak akurat menginformasikan itu, bisa mengenai pasukan kita sendiri. Nah, itu jadi sehat jasmani rohani, terus nilai akademiknya bagus, terus memang niatnya harus tekadnya harus maksimal, nggak boleh setengah hati. Karena pendidikannya itu disiplin tinggi. Harus bangun pagi, sangat pagi ya. Kemudian harus beribadah, sholat subuh, kemudian langsung sebelum sarapan pagi itu ada lari pagi lagi ya. Kemudian apel pagi terus gitu, sangat melelahkan. Dan itu dituntut orangnya harus sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa lulus nanti. Karena di tengah jalan ternyata punya penyakit jantung gitu kan. Nah, nanti kan pada saat ada materi turun tebing, nah pakai tampar itu lihat ke bawah kalau orangnya jantungan kan, atau pas terjun payung. Nah, pada saat keluar dari pesawat terus tidak sadar gitu kan. Nah, akhirnya kan berbahaya. Harusnya narik parasut, akhirnya enggak bisa. Jadi kalau untuk nanti adik-adik nanti berminat atau punya cita-cita menjadi seorang mengabdi di TNI, siapkan mental dan fisik. Satu, fisik oke, mental oke. Jadi nanti di sela-sela itu akan ada tes wawancara. Lah, wawancara itu nanti akan mengetahui seberapa kepribadian kita ya, attitude-nya gimana, sikap kita itu akan dinilai di situ. Ada lagi? Terima kasih atas pertanyaan yang sudah dijawab. Terima kasih atas waktu yang
diberikan. Semoga kita bisa sharing lagi di lain waktu dengan tema yang tidak kalah seru dari hari ini. Demikian sahabat Eskosa, wawancara kita dengan Bapak Dharma yang bertugas di Koramil Nglego. Sesi kali ini akan ditutup dengan pantun. Kenglego beli tomat, Cakep, jika matang siap dinikmati. cakep. Dijaga TNI negeri berdaulat. NKRI harga mati. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Tepuk tangan.